Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema cara untuk mengatasi penderitaan. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengangkat satu cerita dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Musa di Gunung Tursina. Di sana Nabi Musa berhadapan atau dipanggil oleh Allah untuk langsung diajak berdialog dengan Tuhan. Pertama kali Tuhan bertanya, "Wahai Musa, apa itu di tanganmu?" Qala ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa di tanganmu? Jawab Nabi Musa, qala hiya asaya. Wahai Tuhan, ini adalah tongkat. Atawakkau 'alaiha, saya pakai untuk tertekan. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan juga saya pakai untuk menggiring-giring kambing saya karena sambil menggembala. Wali fiha ma'aribu ukhra, dan untuk keperluan yang lainnya. Qala alqiha fa idza hiya hayyatun tas'a. Kata Tuhan, lemparkan tongkatmu. Begitu dilemparkan, tiba dia menjadi ular. Qala la takhaf khudha sanu'iduha siratahal ula. Jangan takut, ambil lagi, akan kami kembalikan sebagai tongkat semula. Wadmum yadaka fi janahika takhruj bayda min ghairi su ina ayatun ukhra. Itu adalah bukti yang lain. Sampai pada akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, suruh menghadap kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan? Doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa sendiri ketika diberi tugas untuk menghadap Fir'aun, itu ada 3 poin yang menjadi permintaan Nabi Musa. Karena Nabi Musa juga sebetulnya takut juga loh. Takut gak? Takut. Nabi Musa tuh, Fir'aun ini, percaya gak? Fir'aun sekali bentak kamu pingsan. Duh, saking berwibawanya, luar biasa Fir'aun itu. Nah, Nabi Musa juga mengatakan gitu, inna akhafu an ayaktulani, ya Allah nanti saya dibunuh gitu. Nah, makanya Nabi Musa minta Nabi Harun sebagai pendampingnya. Waj'ali waziran Haruna akhi, minta diberi pendukung ini. Jadi 3 persoalan itu adalah Rabbi syrah li sadri. Pertama, dada kita harus lapang. Nu agung hampurana, sing gede pangapurane, sing dawa ususe. Hidup ini kita hidup tidak akan nyaman di mana saja kalau kita tidak berjiwa besar. Paham? Besar dan kecilnya persoalan itu bukan materinya, tetapi kondisi jiwa kita. Kalau jiwa kita kecil, maka semuanya menjadi besar. Kalau jiwa kita besar, semuanya menjadi kecil. Setuju? Nah, ada seorang perempuan datang kepada saya menangis, menitikan air mata karena kapalnya tinggal 2, truknya tinggal 4. Saya tanya sama orang Mirat, kalau punya kapal 2 sama truk 4, nangis tak ketawa? Kenapa dia menangis? Karena dia hatinya kecil. Jadi bagaimanapun juga kita dalam menghadapi persoalan apapun, hendaklah persoalan itu diposisikan pada tempat yang sebenarnya dan jangan dibesar-besarkan. Ini, jangan dibesar-besarkan, jangan ditiup-tiup, jangan digoreng-goreng. Apa adanya aja, kecil persoalan itu. Jadi yang membuat itu menjadi besar adalah rasa ketakutan yang terbangun dalam pikiran kita, di dalam memori kita ini. Gitu. Jadi artinya kenapa? Sebetulnya adalah kita bicara memori historis, jadi kita bicara memori juga.
Karena terlalu banyak masalah, kesulitan-kesulitan dan sebagainya, sampai di ruang memori itu terlalu penuh sehingga emosinya menjadi bengkak, sehingga logikanya menjadi off. Maka itulah karena terlalu banyak penderitaan yang disimpan dalam ingatannya, maka akhirnya emosinya membengkak menjadi temperamen orangnya itu. Kesenggol dikit aja marahnya bukan main. Ya kan, piring dibanting, pintu dibanting semuanya, istri ditampar. Persoalannya apa? Hanya ketersinggungan sekecil itu saja. Kenapa? Karena logikanya sudah tidak berjalan. Makanya yuk sekarang mah kita belajar menyelesaikan persoalan satu persatu. Kalau bisa penderitaan ini jangan disimpan, diselesaikan, dibuang, jangan disimpan. Sebetulnya bukan penderitaan, dia sendiri yang memposisikan sebagai penderitaan. Ada anak itu orangnya gamang, ragu-ragu, bimbang, tidak bisa mengambil keputusan, cari jodoh saja nggak milih-milih, akhirnya nggak kawin-kawin. Ya selalu ragu. Kalau takbir 10 kali baru selesai. Kalau wudhu air sebak baru selesai. Penyakit was-was. Nah itu karena sejak kecil dia tidak merasa bahagia. Jadi orang yang kurang bahagia di masa kanak-kanak. Keluhan dia saya analisa karena dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan karena waktu kecil bapaknya meninggal, ikut sama kakaknya galak, selalu nampar, ditajong, ditendang, ditampar, dijotos gitu kan gitu. Jadi itu terekam dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa hidupnya. Kan menjadi sulit hidup ini. Nah, itu jangan disimpan. Coba diungkap lagi dengan saya buang memori itu supaya dengan bebannya, dengan didiskusikan dengan akal sehat kita, yaitu dengan mencoba untuk belajar memahami dari sudut pandang orang lain. Ya, bukan dilupakan, biarkanlah nanti juga dengan waktu hilang. Siapa bilang waktu tidak menghilangkan memori kamu, akan tetap ada. Ya, dan cara menghilangkan memori tidak kayak di komputer, sekali delete yang hilang sekian ribu data, betul nggak? Kalau memori di otak harus dibuang satu persatu. Semuanya kasusnya adalah kasuistik semuanya. Ini masih belajar. Nah, ibu sekalian, akhirnya saya coba. Oh, dia cerita galak begini. Kan di sini banyak orang yang bapaknya meninggal kan, tapi sukses hidupnya kan, betul nggak? Banyak orang yang bapaknya mati, dia sukses jadi dokter, jadi insinyur, bisa berumah tangga baik, bisa bikin rumah, bisa naik haji, betul Pak Jaman? Banyak kok. Kenapa kamu begitu? Nah akhirnya begini aja, kamu sekolahnya selesai, sarjana. Loh, sarjana loh S1. Yang biasa siapa? Ya kakak saya. Loh, ya kalau begitu kakak kamu itu bukan jahat, kakak kamu itu baik sekali. Mana ada seorang kakak membiayai adiknya sekolah sampai sarjana, itu kan baik. Nah, kamu yang salah paham. Ini mungkin kamunya dulu terlalu bangor ini, ya, sehingga harus dengan keras. Ya, saya enggak kok. Ya sudah, kalaupun kamu penurut, ini mungkin kakak kamu itu saking sungguh-sungguhnya ingin menghantar kamu masa depan yang lebih baik, ya, sehingga dia menggunakan cara-cara yang seperti itu, dipukul, ditajong, karena dia sangat sayang kepada kamu. Jadi mukulnya kakak kamu itu bukan karena kebencian, terlalu sayang kepada kamu. Setelah saya yakinkan, baru dia tersadar, akhirnya ya terobati, akhirnya oh berarti lepas begitu. Jadi membuang memori itu tidak dengan tidak dibiarkan waktu tidak akan menghilangkan memori kita. Sok ibu-ibu, nenek-nenek yang umurnya 90 tahun, masih ingat enggak peristiwa umur 90 tahun, peristiwa 60 tahun yang lalu ketika melihat suaminya berselingkuh? Masih ingat enggak? Enggak hilang, masih ada. Jadi menghilangkan memori itu diselesaikan secara rasional dan kita memakluminya. Itu. Nah, jadi artinya bahwa akhirnya ujungnya
berjiwa besar itu bukan dadanya dioperasi lalu dimasukin balon, bukan begitu maksudnya. Tapi artinya kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain. Kemudian kalau tidak bisa begitu, sementara bisa kita meringankan penderitaan kita ini dengan cara mengabaikan, ya. Orang ngomong macam-macam komentar, lah emangnya gue pikirin dah, dah itu bisa ya menghindari luka di hati. Karena bagaimanapun juga tetap saja sebagai sebagai kiai, sebagai dan ramil, sebagai kapolsek, tetap aja selalu ada komentar-komentar yang menyakitkan hati, betul nggak? Ada mulut-mulut jahil nih, ya, selalu berkomentar, mencari kesalahan orang lain. Sudah dihapus saja, dilihat sudah abaikan saja. Itu satu. Kalau kita tidak bisa mengabaikannya, ada cara lain, yaitu mengalihkan perhatian. Cari kesibukan lain, gombal-gombal yang kotor dicuci, betul. Kemudian disetrika, lantai disapu, kemudian dipel, belanja ke pasar, ya beli sayuran, masak yang sedap, anak-anak dicebokin semuanya, cari kesibukan-kesibukan. Itu juga sangat efektif kita untuk menghilangkan penderitaan dalam diri kita ini. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara memahami sudut pandang orang lain. Tapi itu mesti dibantu oleh seorang psikolog, ya, seorang psikiater dibantu. Nah, dalam yang keempat ini yang paling baik, yaitu ketika kita sudah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Allah mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah, ya sudahlah, kita maklumi saja. Dengan demikian hati kita tidak sakit. Pak, Bu, sakit hati nih menyebabkan kita makan menjadi tidak lahap, betul nggak? Tidur kita nggak bisa nyenyak, bangun pagi juga lemes, nggak punya semangat karena hati kita terlalu sakit. Jangan dibiarkan kita menderita hanya karena pikiran-pikiran kita. Nah, terakhir yang kelima adalah kita mintakan kepada Allah ampunan buat mereka. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah menyakiti hati saya karena saya sudah memaafkannya. Ini adalah puncak pemaafan yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan orang itu sulit memaafkan. Enak aja. Oh, enak aja. Yang enak siapa? Bukan. Sakit perut saya. Iya, saya tahu. Yang enak itu yang dimaafkan atau yang memberi maaf? Yang memberi maaf. Dia melepaskan beban psikologis yang membuat diri tersiksa. Adapun yang bersalah tidak mudah menghapus the feeling of guilty, perasaan berdosa yang melekat di pikirannya. Perasaan